adik-adik semua, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Kakak harap kita semua baik-baik saja, masih sehat-sehat, bisa ibadah lagi hari ini. Adik-adik, sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, akhirnya kita bisa ibadah lagi, berkumpul dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, berkati agar ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau lihat dulu dong semangat kalian. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Sus. Yesus, yes. Joyful kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekarang mari kita angkat lagu yang pertama. Hari ini kurasa bahagia. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu How Great Is Our God. Trembles at his voice.
atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hai adik-adik Joyful Kids, apa kabarnya? Kali ini percaya kita semua dalam keadaan sehat, bersukacita, amin. Hari ini berjumpa lagi kita dalam ibadah raya Joyful Kids. Tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Yuk adik-adik bersama-sama kita mau persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti Kayudi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah, sekalipun kami masih melakukan secara online Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan, pujian yang kami menaikkan biar menjadi kesukaan bagi Tuhan, terlebih segenap hidup kami Tuhan. Sekarang tiba saja kami mau dengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan, menyimak dengan baik. Lebih dari itu, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan kali ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, apa kabarnya semua? Pasti semuanya senang, bersuka cita. Kembali kita datang memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik, kemarin semua udah pada liburan ya. Sudah pada masuk kembali ke sekolah dengan normal. Mungkin ada di antara kalian yang masih belajar secara online dari rumah. Tapi adik-adik tetap semangat ya. Buat teman-teman, buat adik-adik yang sudah PTM, yang sudah tatap muka, semangat ke sekolah. Mengikuti pelajaran di sekolah dengan semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Siapa yang bersuka cita kembali ke sekolah? Ada? Kayudi sih senang. Bisa kumpul sama teman, ketemu sama teman, ketemu sama bapak ibu guru. Wah, suatu hal yang berbeda ya. Apalagi mungkin ada di antara kalian yang dari masuk sekolah, mungkin di kelas 1 SD, dari awal online. Nah, sekarang kesempatan kalian untuk bertatap muka. Tapi tetap ingat adik-adik, ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa masker. Kalau ada yang pakai face shield, silakan pakai face shield. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik dikasih Tuhan, pasti semuanya kemarin waktu liburan Natal tahun baru semuanya bersuka cita senang. Yeay, hore libur, seneng banget. Iya kak, aku seneng banget kak. Karena papa aku bisa libur juga. Jadi bisa kumpul kembali di rumah. Bisa sama-sama ngumpul di rumah. Nonton film di TV, makan popcorn, main sepeda. Seru deh kak. Wah, pasti semuanya ceritanya seru nih waktu kalian liburan. Tapi bukan berarti liburan selesai lalu hilang rasa sukacita kalian, hilang rasa gembira kalian. Adik-adik dikasih Tuhan, suatu kali ada seorang pria, dia seorang penulis dalam Alkitab. Dia punya perasaan yang begitu semangat, bersukacita. Tapi tahu gak adik-adik, sebenarnya kondisi dia bisa dikatakan berhak dia untuk tidak bersukacita. Dia berhak untuk sedih karena kondisi yang menghimpit dia. Adik-adik, siapa yang di sini merasa sedih karena kondisi negara kita masih mengalami pandemi? Sedih? Ya, kayaknya juga sedih. Dan berharap kondisi negara kita, bahkan dunia ini boleh pulih kembali dan boleh lewat masa pandemi ini. Bapak seorang pria ini bisa dikatakan punya hati, bisa bersedih. Tapi adik-adik, tahu gak adik-adik? Bapak ini tidak bersedih. Bahkan dia bersemangat, memberikan semangat kepada orang. Padahal Bapak ini sedang berada di tempat yang gak enak. Tahu gak di mana tempat yang gak enak? Ayo, siapa yang tahu? Menurut kalian tempat yang gak enak apa tuh? Tempat yang gelap kak? Tempat yang nggak pernah aku kunjungi kak, aku nggak tahu di mana, tiba-tiba mataku ditutup lalu aku dibawa ke satu tempat. Itu tempat yang nggak enak kak. Mungkin kita akan berkata bahwa tempat yang gelap yang nggak enak, toilet nggak enak gitu ya, bau gitu ya. Bapak ini lebih dari itu, lebih dari tempat yang gelap, lebih dari toilet. Tahu di mana? Di penjara. Wow, penjara, you know penjara. Biasanya
Biasanya tempat apa adik? Penjara tempat orang-orang yang tidak baik, tempat orang-orang dihukum. Tapi bapak ini sebenarnya tidak bersalah, tapi harus menjalani hukuman di penjara. Di penjara, tempat yang gak enak, tempat yang membuat kita terbatas, karena kecil ruangannya. Mau apa-apa di situ. Kalau kalian kan sekarang ada di rumah juga masih mending ya. Kak, aku juga terpenjara kak, karena di rumah terus. Kalian tidak terpenjara. Kenapa? Masih ada televisi, bisa menghibur kalian. Masih ada internet, masih ada handphone. Selama masih ada kuota, pasti kalian gak bersedih. Kalian tidak terpenjara selama masih ada kuota. Benar gak? Nah, tapi bapak ini sungguh-sungguh mengalami satu kondisi di mana dia terpenjarakan. Secara fisik benar-benar terpenjara dan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu hal, hatinya tidak terpenjarakan. Dia nggak bersedih, dia tetap semangat. Kenapa? Dia punya satu semangat bahwa sekalipun tubuh fisikku terpenjara, tapi hikmat dari Tuhan, pikiranku, hatiku, tanganku masih bisa berkarya, tidak terpenjara. Di penjara dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dipimpinnya. Tahu gak siapa dia adik-adik? Rasul Paulus. Dia berkata begini dalam salah satu tulisannya di kitab Filipi 4 ayat 4. Kitab apa adik-adik? Filipi 4 ayat 4 berkata seperti ini. Filipi 4 ayat 4 berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Coba ulangi bersama-sama adik-adik ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yeay! Ayat firman Tuhan ini sangat powerful. Kenapa? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk tetap bersukacita. Kak, gimana mau bersukacita? Hampir 2 tahun aku ada di rumah, Kak. Enggak kemana-mana. Dikit-dikit cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan. Aku mesti pakai masker. Bahkan aku pernah 2 lapis maskernya. Sama, kayak ini juga 2 lapis maskernya. Tapi adik-adik, percayalah, ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Karena sukacita kita itu dari Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, bukan dari luar. Jadi jangan merasa sedih ketika engkau harus di rumah terus. Kan kamu bisa tetap melakukan aktivitas kamu di rumah. Rasul Paulus sekalipun terpenjara, tapi tidak membuat dia bersedih hati langsung dia jadi down. Sedih. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku sedih. Tubuh aku terpenjarakan. Fisikku terpenjara dan aku gak bisa berkarya. Enggak juga. Rasul Paulus katakan kepada dalam Alkitab, untuk kita tidak menjadi sedih, untuk kita tetap bersukacita. Dia titip pesan kepada anak-anak didiknya, dia titip pesan kepada teman-teman sepelayanan, dia katakan bahwa jangan lemah, jangan sedih, jangan berputus asa. Tetap miliki sukacita sekalipun kondisi kita dalam keadaan susah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus bicara seperti ini bukan dalam kondisi enak. Rasul Paulus berkata seperti ini bukan karena kuat gagah dia, tapi karena ada Tuhan Yesus yang ada dalam dirinya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk tetap bersukacita sekalipun kondisi dalam keadaan susah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini. Sukacita yang seperti apa yang Tuhan mau ajarkan sama kita melalui Rasul Paulus? Yang pertama, bersukacitalah kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Apa yang pertama dari bersukacitalah kita bila kita hidup di dalam Tuhan. Kenapa kita bersukacita dalam Tuhan? Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat buat kita. Dia menghapuskan segala dosa kita. Dia yang sanggup menyembuhkan kita. Dia yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Dia yang sanggup memberikan sukacita yang dunia tidak dapat berikan. Adik-adik, dunia bisa berikan sukacita gak? Bisa, tapi terbatas. Contohnya gini, kamu lagi sedih, tiba-tiba kamu
nonton tayangan televisi gitu ya, film kartun kah atau apakah gitu, tiba-tiba ada tayangan yang lucu, terus kamu terbang-terbang, hahaha, lucu gitu ya. Kayak ini mau tanya, kok tiba-tiba filmnya udah habis, the end gitu ya, berakhir, kamu masih bersuka cita gak? Biasanya hilang sukacitanya. Sukacitanya sesaat ketika ada adegan yang lucu. Ketawa lucu, ada orang jatuh gitu ya, kita ketawa. Tapi nggak mungkin orang itu jatuh terus kan. Pasti kita berhenti bersukacitanya. Nah, ketika kita berada dalam Tuhan, ketika kita memiliki Tuhan Yesus, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Karena apa? Dia sumber sukacita itu yang tidak terbatas. Bukan karena ada adegan yang lucu, bukan karena ada orang yang melakukan hal yang lucu kita bersukacita, tapi Tuhan memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Sekarang bersama-sama dengan kayak ini, aku bersukacita karena Yesus. Sekali lagi katakan bersama-sama, aku bersukacita karena ada Yesus dalam hidupku. Yang kedua, kenapa kita mesti bersukacita? Seperti Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Kenapa adik-adik? Yang kedua adik-adik, Rasul Paulus berkata bersukacita kenapa? Adik-adik, seringkali kita pasti merasa sedih kalau kita dituduh. Rasul Paulus masuk penjara, ingat, bukan karena kesalahan dia, tapi karena dia dizolimi. Dia apa adik-adik? Difitnah, dituduh, jadi dia dijeblos di penjara. Bukan karena kesalahan Paulus yang membuat dia di penjara, tetapi karena orang lain yang tidak menyukai dia. Karena Paulus mengabarkan kabar baik kepada seluruh orang tentang keselamatan di dalam Yesus. Jadi penjara, kita mau belajar seperti Rasul Paulus, tetap bersukacita. Ketawa-tawa terus kak gitu kak, karena bersukacita bukan dengan kita tertawa terus, tapi hati kita tetap memiliki sukacita, enggak dendam sama orang. Tetap berkata bahwa aku sanggup jalani ini. Hadirin kasih Tuhan, mari belajar seperti Rasul Paulus. Di dalam kondisi tertekannya, dia tetap dapat berkata bersukacita. Mari bersukacita. Dan dia dapat berpesan kepada teman-temannya, memberi semangat kepada teman-temannya untuk tetap bersukacita. Teman-teman sekitarnya pasti sedih karena Rasul Paulus di penjara, tapi dia mau berbagikan sukacita kepada teman-temannya untuk tidak menjadi sedih teman-temannya. Nah adik-adik, yuk jadilah kita juga pembawa sukacita bagi orang sekeliling kita. Kita bersukacita karena ada Yesus dalam hidup kita. Yesus bersukacita kita. Yang kedua, jadilah kita juga pembawa sukacita bagi orang lain di sekitar kita. Jangan kita bawa kabar sedih mulu sama orang lain, tapi kita membawa sukacita. Sukacita buat siapa? Buat papa mama di rumah. Buatlah papa mamamu bersukacita karena engkau. Bukan hanya sekedar engkau dapat nilai 100, tapi engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, menghormati orang tuamu. Amin. Bersukacitalah engkau karena engkau memiliki teman-teman yang mengasihi Tuhan. Dan engkau juga dapat menjadi teman yang mengasihi sesamamu, yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari-hari kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk kita tetap dapat bersukacita seperti yang Yesus pesankan kepada kita melalui tulisan Rasul Paulus. Hari ini kasih Tuhan, mari yuk sebagai anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita mau bersukacita bersama di dalam Yesus, karena Dialah sumber sukacita itu yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau turun kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, tolong kami, ajari kami Tuhan, untuk kami dapat mengertikan firman-Mu dan kami melakukannya. Kami bersukacita bukan karena kami memiliki barang baru. Kami bersukacita bukan karena kami pergi berliburan ke luar negeri, keluar kota, ke tempat yang bagus. Kami bersukacita bukan hanya sekedar ketika kami mendapat nilai 100 di rapot kami, tapi kami bersukacita karena kami tahu ada pribadi yang mengasihi kami, ada pribadi yang menyelamatkan kami. Itu Yesus Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk selalu hidup bersama dengan Engkau. Kami mau hidup kami ini membawa sukacita juga bagi sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami serahkan doa sebaik kami dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Sekarang Tuhan kami mohon berilah berkat atas kami sekalian. Pada dikasih Tuhan, marilah angkat tangan-Mu dan terimalah berkat
melalui doa kali ini pagi hari ini. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah engkau dalam iman pengenalan kepada Yesus Tuhan, sehingga engkau semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan Kristus, engkau semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, dan engkau semakin menjadi kesayangan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam satu nama, dan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan mengharapkan kita, juru selamat kita, dan sumber sukacita kita. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.